Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elpi Duyanti, NIM D1B022111, dan rekan saya. Saya Sibawaihi dengan NIM D1B022103. Di sini kami akan menjelaskan buku dari penulis Dumasari yang berjudul Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal. Pada bagian ini kami akan membacakan bab 2 tentang dinamika pembangunan pertanian, ragam sistem usaha tani. Selanjutnya yang dibacakan oleh rekan saya. Pembahasan 1. Pentingnya mengenal pertanian. 2. Ragam sistem usaha tani. Pentingnya mengenal pertanian. Pentingnya adalah suatu yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, susu, ikan, dan lain sebagainya. Tujuan memenuhi gizi bagi orang makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut Morse, 1987 mendefinisikan pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertumbuhan sudah dari dahulu sejak manusia mengenal tanaman, hewan, dan ikan. Pertanian dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama, fase pertanian primitif dimulai dari 1000 tahun sebelum Masehi sampai 4500 sebelum Masehi. Alat-alat pertanian yang digunakan terbuat dari batu, kayu, tulang, mengandalkan tenaga manusia. Adapun sistem cocok tanam berpindah-pindah. 2. Fase pertanian tradisional dimulai 4500 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Alat-alat pertanian yang digunakan terbuat dari yang lebih canggih, terbuat dari logam. Teknologi mulai berkembang. Pertanian memahami cara mengolah tanah, bibit, dan mengendalikan hama, penyakit tanaman. Usaha tani menetap dan hasil panen stabil. 3. Fase pertanian seni modern dimulai dari 1700 Masehi sampai 1950 Masehi. Alat-alat yang digunakan sudah modern seperti traktor, pompa air, mulai menerapkan ilmu pertanian seperti biologi, kimia, dan agronomi. 4. Fase pertanian modern dimulai dari 1700 Masehi sampai 1950. Alat-alat yang digunakan sudah canggih, penerapan ilmu sudah sangat maju dalam pertanian. Contoh, mulai dari yang kita menyiram biasa pakai tangan, kini menggunakan remote. 5. Fase pertanian super modern. Fase ini mulai masih tahap awal pengembangan dan terlalu dini menentukan kapan fase ini dimulai dan akhir fase pertanian primitif. 2. Ragam sistem usaha tani yang akan dilanjutkan oleh Duyanti. Yang kedua, ragam sistem usaha tani. Ada 7 ragam sistem usaha tani. Yang pertama, pertanian alami. Proses alami menghasilkan makanan sehat dan berkelanjutan. Ciri pertanian alami tidak menggunakan bahan kimia, memanfaatkan sumber daya hayati, menerapkan pengendalian hama, meningkatkan keanekaragaman dan tanaman lokal, dan jenis pertanian alami menjadi 3, yaitu 1. Metode Fukuoka, penggunaan bahan alami dan menciptakan ekosistem seimbang. Yang kedua, pertanian organik menggunakan bahan kimia. Ketiga, permakultur alami dan berkelanjutan. Manfaat adanya makanan yang berkualitas dan sehat. Tanah bisa digunakan kembali dan menciptakan kemandirian petani. Yang kedua, pertanian ladang. Berpisahan adalah sistem pertanian tradisional menggunakan hutan yang sudah
tergilir tanam. Ciri tanaman ladang berpisahan adalah memanfaatkan lahan hutan, tanaman bergilir, pupuk organik, dan minumannya. Penggunaan bahan kimia, kekurangan penyebabkan hutan rusak, membutuhkan banyak tenaga, dan hasil panen selalu stabil. Contohnya daerah menerapkan pertanian ini antara lain suku Dayak Kalimantan, suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan suku Aswad di Papua. Yang ketiga, pertanian subsistem adalah pertanian berintegrasi dengan komponen lain, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Ciri menggabungkan semua kegiatan. Pertanian memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan pendapatan petani. Contohnya, subsistem dalam pertanian integrasi tanaman ternak, integrasi tanaman ikan, dan integrasi tanaman hutan. Yang keempat, pertanian tradisional, suatu sistem pertanian secara sederhana dan meniru proses alami menggunakan bahan kimia sintesis berfokus pada kesuburan tanah. Ciri pertanian tradisional mengandalkan tenaga manusia, memakai pupuk organik, menggunakan teknik pengendalian hama dan penyakit. Jenis pertanian tradisional, pertanian ladang berpindah, pertanian sawah, pertanian tegalan, dan perkebunan. Kekurangan hasil panen tidak stabil, membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Yang kelima, pertanian biokimia. Penerapan prinsip biokimia dan ilmu pertanian bertujuan meningkatkan hasil panen, kualitas padi, dan keberlanjutan sistem pertanian. Aplikasi utama biokimia dalam pertanian memahami metabolisme tanaman, meningkatkan ketahanan pangan dari penyakit dan hama, meningkatkan mutu pangan. Tantangan dalam pertanian biokimia, pemahaman yang mendalam, memerlukan penelitian dan pengembangan dan pertimbangan aspek ekonomi. Selanjutnya yang keenam, pertanian ekologi, ilmu pertanian dan praktek pengolahan pertanian, prinsip ekologi makanan berkelanjutan dan sehat, memperkuat ketahanan dan keseimbangan ekologi, menciptakan mandiri dan produktif. Ciri pertanian ekologi memanfaatkan proses alami, meningkatkan kesehatan tanah, dan membangun keanekaragaman hayati. Meningkatkan kualitas pangan, kesehatan lingkungan, ketahanan pangan, dan mendukung komunikasi lokal. Selanjutnya yang ketujuh, pertanian bergilir dengan peternakan, sistem pertanian yang menggabungkan tanaman dan ternak pada sebidang lahan yang sama secara bergantian. Sistem ini memanfaatkan sinergis dari tanaman dan ternak untuk meningkatkan kesuburan tanah, produksi pangan, dan ketahanan pangan. Prinsip dasar rotasi tanaman berbeda ditanam dalam satu bidang tanah, integrasi ternak di dekat ladang. Untuk kotorannya digunakan pupuk, diversifikasi berbagai jenis tanaman, dan ternak dipelihara untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim. Contohnya sistem Silvopastura, ternak digembalakan di bawah naungan pepohonan. Pohon menyediakan naungan dan pekan ternak, sedangkan ternak membantu menyuburkan tanah dengan pupuk kandang. Sistem pertanian terpadu, tanaman, ternak, dan ikan dipelihara bersama-sama dalam satu sistem. Ikan membantu mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Kesimpulan, pertanian dari zaman ke zaman mengalami kemajuan baik di bidang teknik, pengolahan tanah, dan teknologi semakin maju. Inilah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.